Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Lisia Nursasmita dengan E1R02172, kelas 6E, Program Pendidikan Matematika, demi memenuhi tugas evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Turmuzi SPD MPD dan Bu Ulfa Lu'lu'il Maknun SPD MPD. Eh, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kisi-kisi soal tes dan non-tes. Nah, perlu kita ketahui bahwa soal tes itu adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka satu dengan yang lainnya. Nah, karakteristik dari soal tes ini yang pertama terstruktur, yang kedua jenis respon yang spesifik, yang ketiga penilaian objektif, yang keempat ketepatan waktu. Contoh dari soal tes ini yaitu pertanyaan pilihan ganda, soal isian singkat, soal uraian, dan lain sebagainya. Nah, soal non-tes itu. Kemudian kita masuk ke soal non-tes. Nah, soal non-tes ini yaitu instrumen evaluasi yang tidak mengharuskan peserta untuk memberikan respon langsung terhadap serangkaian pertanyaan atau tugas tertulis. Karakteristik dari soal non-tes ini, yang pertama, terfokus pada aktivitas atau proyek, yang kedua, fleksibel, ketiga, penilaian subjektif, yang keempat, tidak selalu terbatas waktu. Nah, contohnya di sini ada proyek penelitian, presentasi, diskusi kelompok, simulasi, atau tugas kreatif lainnya. Dan kita masuk ke langkah-langkah membuat soal tes dan non-tes. Nah, yang pertama itu kita Kita lihat di sini langkah-langkah membuat soal tes. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Yang kedua, menyusun kerangka soal. Ketiga, menyusun soal. Keempat, menguji soal. Kelima, revisi dan validasi. Yang keenam, membuat instruksi. Dan ketujuh, menyusun kunci jawaban. Langkah-langkah membuat soal non-tes. Yang pertama, menentukan tujuan aktivitas. Kedua, memilih format. Ketiga, menyusun petunjuk. Keempat, menyusun materi. Yang kelima, memberikan feedback. Keenam, memonitor proses, dan ketujuh, evaluasi hasil. Nah, selanjutnya di sini kita akan menganalisis tentang kisi-kisi dari soal tes dan non-tes. Nah, sumber kisi-kisinya di sini saya mengambil skripsi yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving terhadap Disposisi Matematis dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Trigonometri kelas 10 MA Matalibul Huda Melongo Jepara tahun ajaran 2018-2019 yang diajukan oleh Andrik Nurhanafi. Yang pertama, kita akan menganalisis kisi-kisi pada soal tes. Nah, di sini bisa kita lihat, langsung saja kita ke kisi-kisi. Kisi-kisi soalnya, yang pertama itu, pada soal nomor 1 itu menentukan hasil perhitungan radian derajat atau dalam derajat. Nah, sini bisa kita lihat soal nomor satunya, hitunglah nilai dari pi per 18 radian plus 60 derajat minus 2 pi per 6 radian sama dengan berapa derajat. Bisa kita lihat soal nomor 1 ini telah sesuai dengan kisi-kisi pada indikator soal nomor 1 ini. Yang kedua itu ada menentukan nilai sin A kali cos A pada segitiga siku-siku. Pada soal nomor 2, bisa kita lihat, kita baca soalnya di sini. Pada suatu segitiga siku-siku ABC dengan sudut B sama dengan 90 derajat, AB sama dengan 24 cm dan BC sama dengan 7 cm. Hitunglah nilai dari sin A kali cos A. Nah, bisa kita lihat bahwa soal nomor 2 ini telah sesuai dengan kisi-kisi soal nomor 2.
Kemudian nomor 3 di sini kisi-kisinya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri kosinus pada segitiga siku-siku. Nah, nomor 3 ini sebuah tangga yang panjangnya 13 meter sandarkan pada sebuah tembok. Jarak ujung tangga dengan dasar tembok adalah 12 meter dan sudut yang terbentuk antara tangga dengan tanah adalah beta. Tentukanlah nilai dari kosinus beta. Nah, bisa kita lihat juga bahwa soal nomor 3 ini telah sesuai dengan kisi-kisi soal nomor 3. Kemudian yang nomor 4 ini menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri atau tangan pada segitiga siku-siku. Nah, kita lihat soal nomor 4, Bagus berdiri dengan jarak 80 meter dari sebuah menara memandang puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak mata Bagas dengan tanah adalah 150 meter, tentukan tinggi menara tersebut. Nah, bisa kita lihat karena di sini mencari tinggi sebuah menara, dikatakan bahwa telah sesuai juga dengan kisi-kisi soal nomor 4. Nah, di sini kan mencari tangan. Kemudian kita lihat ke nomor 5. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri sinus pada segitiga siku-siku. Kita lihat di sini sebuah tangga yang panjangnya 6 meter yang disandarkan pada tembok dan membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Tentukan tinggi tembok dari lantai sampai ke ujung tangga. Nah, di sini juga telah sesuai pada kisi-kisi soal nomor 5. Nah, kemudian kita lihat soal terakhir, menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri atau tangan pada segitiga siku-siku. Pilot sebuah pesawat yang sedang terbang pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut melihat sebuah kapal dengan sudut depresi 45 derajat. Tentukan jarak kapal tersebut dengan titik di permukaan laut yang berada tepat di bawah pesawat. Bisa kita lihat juga di sini kisi-kisi soal nomor 6 telah sesuai ya dengan kisi-kisi soal ke-6 ini, yaitu dengan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri tangan pada segitiga siku-siku yang hampir mirip dengan soal nomor 4. Nah, di sini bisa kita lihat skor-skornya itu jika tidak menulis yang tidak diketahui sama sekali itu skornya 0. Menulis yang diketahui dengan tidak tepat itu poinnya 1. Menulis yang diketahui secara lengkap dan tepat itu 2. Tidak menulis atau ditanyakan sama sekali itu 0. Menulis yang ditanyakan dan tepat itu 2. Ini bisa kita lihat aja ya. Nah, ini perhitungan nilai persentase kemampuan berpikir kritis, yaitu dengan nilai sama dengan skor yang diperoleh per jumlah skor maksimal dikalikan dengan 100. Nah, sini saya akan jelaskan alternatif jawaban dari salah satu soal yang tadi. Kita bahas soal nomor 1. Diketahui besar masing-masing sudut adalah pi per 18 radian, 60 derajat, dan 2pi per 6 radian. Yang ditanyakan di sini, berapa sih pi per 18 radian ditambah 60 derajat dikurangi 2pi per 6 radian? Nah, dijawab penyelesaiannya ini karena pi radian sama dengan 180 derajat, maka setiap ada pi radian kita ubah menjadi 180 derajat. Pi per 18 radian plus 60 derajat minus 2 pi per 6 radian sama dengan berapa derajat. Kita ubah dahulu ke dalam bentuk derajat ya, satuan derajat. Kemudian di sini karena pi itu sama dengan 180 derajat, maka 180 per 10 radian itu sama dengan 10 derajat. Kemudian kita ubah lagi 2pi per 6 radian. Nah, berarti 2 dikali dengan 180 derajat per 6 radian. Berarti
hasilnya itu 60 derajat. Nah, nilai dari pi per 10 radian plus 60 derajat minus 2 pi per 6 radian itu yaitu eh, sama dengan 10 derajat. Jadi nilainya itu adalah 10 derajat. Nah, di sini kita lihat ada skor-skornya ya. Jadi total skor itu ada 12. Kemudian di sini kita akan menganalisis kisi-kisi pada soal non-tes. Nah, di sini bisa kita lihat kisi-kisinya. Yang pertama, indikatornya itu ada kepercayaan diri, kegigihan dan ketekunan, berpikir terbuka, terus berpikir terbuka dan fleksibel. Yang keempat ini minat dan keingintahuan. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi. Nah, ini ada skor-skor pada angket ini. Nah, di sini kan ada kayak kategori pernyataan positif dan negatifnya. Di sini ada poin-poinnya. Jika pertanyaannya itu bersifat positif, maka jika dia mencentang sangat setuju, poinnya 4. Setuju saja itu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Nah, jika pertanyaannya berkategori negatif, seperti ini, kayak ini, maka dia berkebalikan dari kategori pernyataan positif, yaitu jika sangat setuju itu poinnya 1, setuju poinnya 2, tidak setuju poinnya 3, dan sangat tidak setuju itu poinnya 4. Nah, penilaiannya di sini yaitu dengan nilai skala sama dengan skor yang diperoleh per 136 dikali 100 derajat. Kenapa 136? Karena ini kan sudah di ini juga ya. Kalau ini karena pertanyaannya positif dan jika dijawab itu sangat setuju, maka poinnya itu kan 4. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini adalah eh, apa angketnya. Saya sudah melihatnya tadi bahwa angketnya ini telah sesuai dengan kisi-kisi yang tertera. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit mohon undur diri. Maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.